Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita percaya Allah kita luar biasa, ajaib dan dahsyat. Amin. Sebanyak yang percaya Allah kita luar biasa dahsyat, boleh lambaikan tanganmu, boleh tengok kanan kirimu, berikan salam, lambaikan tanganmu di kanan kirimu, katakan Yesusmu dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadiratnya. Kita percaya Dia ada di tempat ini dan ada di tempat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah online. Percayalah, Tuhan terlebih rindu untuk melawat setiap kita. Amin. Mari siapkan hati, siapkan roh untuk kita masuk lebih lagi dalam hadiratnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu, sebab kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berkarya pada pagi hari ini. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, kami mau lebih lagi intim dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kau yang ingin memuji Dia katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Kita agungkan nama Yesus, kita tinggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Raja di atas segala raja. Kami meninggikan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Oh haleluya. Kiara la bara 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 la. Kiara la 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 bara si kiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kiara la bara 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 la bara. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan setiap umat-Mu Tuhan. Oh bakar setiap penyembahan kami. Kiara la bara 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 si kiara la 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 la. Kiara la 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 la
Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia lebih lagi, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Dia sampai kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, saat kami dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan untuk setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Oh syarala barala 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 barala. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan lebih lagi sembah Dia. Syarala barala barala barala. Percayalah Tuhan ada, Tuhan hadir. Percaya Dia ada, Dia hadir. Syarala barala 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 mayase. Syarala barala 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 barala. Percaya saat kau menyembah Dia, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Oh syarala barala 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 mayase. Syarala barala 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 oh haleluya, 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 haleluya.
segala raja, Dia layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Pujian hormat hanya bagi Engkau. Engkau Allah kami yang dahsyat, nama-Mu dahsyat, Yesus Tuhan. Sebab itu kami mau lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya nama Yesus nama yang berkuasa, amin. Sebanyak yang percaya Dia Yesus dahsyat, amin. Sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus, amin. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, amin. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Kau yang percaya sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kata benteng yang teguh, yes. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Kita percaya nama Yesus dahsyat. Thank you God. Sama-sama katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, amin. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua
kota benteng yang teguh. Percaya, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, amin. Nama Yesus. Oh, kami percaya kau dahsyat Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Oh, sekali lagi katakan Jesus. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Oh, nama Yesus Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorak bagi Yesus yang dahsyat. Thank you God. Sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus memang dahsyat Bapak Ibu ya. Tidak ada satu nama di dunia ini yang berkuasa di atas bumi, di bumi maupun di bawah bumi ini. Nama Yesus Bapak Ibu ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa untuk negara kami Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau bangkit dari orang mati dan kini Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya kami ini memiliki hidup dan supaya kami memilikinya dalam segala kelimpahan. Nama-Mu Tuhan jaminannya Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini. Engkau berperkara bagi bangsa kami ini. Engkau memiliki rencana yang indah bagi negara ini Tuhan. Ingat, tidak ada satu bangsa, tidak ada satu negara dapat berdiri tanpa izin Engkau Tuhan. Jika Indonesia ini ada, Indonesia tetap berdiri. Kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan, Engkau memiliki rencana yang indah bagi negara kami Tuhan. Dan kami tinggal di Indonesia, itu tidak kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki maksud, Engkau memiliki purpose, Engkau memiliki rencana yang indah bagi Indonesia ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, penuhan besar terjadi di negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya Kau jamah presiden di tempat di Indonesia ini Tuhan, Bapak Jokowi. Kau berikan hikmat dari marifat yang daripada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau bantu dia Tuhan untuk memimpin negara ini. Kau berkati wakilnya, Kau berkati kabinet para pemerintahannya Tuhan di negara Indonesia ini. TNI, Polri, Kau berkati Tuhan sampai camat, lurah, RT, RW. Kau jamah mereka satu persatu, Kau urapi mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jagonya yang mustahil, yang menjadi tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan tidak ada menjadi ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di langit, di bumi maupun di bawah bumi ini, kami serahkan negara kami Indonesia ini Tuhan. Apapun juga bisa terjadi, pandemi apapun juga, tapi kami sangat percaya perlindungan, penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, oleh kuasa kesembuhan-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami tahu Tuhan, mereka semua telah sembuh. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Adakah yang mustahil buat Engkau, buat kami percayakan Engkau Tuhan? Tidak ada Tuhan. Kami
percaya Tuhan, kami serahkan gereja kami, Narwastu Mukjizat ini dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian besar terjadi di gereja kami ini Tuhan. Nah, 2.500, 3.000 seat terjadi pada gereja kami. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau, buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. David Rahab Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat lebih lagi untuk memimpin, untuk menggembalakan jemaat-Mu di gereja Narwastu Mukjizat. Kau berkati istrinya, Ibu Maria mendampingi, yang sebagai penolong, sebagai tulang rusuknya. Kau berkati kedua anaknya, Niel dan Briel. Kami percaya Tuhan, kami serahkan gereja kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Kau yang beracara di gereja kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan dari tangan kita. Bapak, kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini, Kau layakkan persembahan ini agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapak, Engkau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan. Mari Bapak, Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah online bisa memberikan persembahan di rekening gereja yang sudah tertera di WhatsApp dan juga di Facebook dengan memberikan keterangan itu persembahan tanggal 5 September 2021. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan supaya memudahkan bendahara dalam memberikan laporannya nanti. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bisa terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari mau siapkan hati kita. Kita terima firman Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama kita bagi berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan,
Ketika kami berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, maka kemenangan akan menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman yang harus kami percayai. Mari Tuhan berbicaralah pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya pagi hari ini dicelikkan mata rohani kami. Diberkati tubuh jiwa roh kami. Kami percaya terjadi kelepasan, terjadi banyak paradigma yang berubah. Karena kami berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Baik kami yang di rumah, Tuhan memberkati kami. Biarlah kami yang di rumah tetap serius mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini tab saya ketinggalan, saudaraku. Saya pikir ada di tas, saya cari nggak ada. Ya, tapi luar biasa. PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Ya, bisa ditampilkan ya. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema, percaya kepada penyediaan Allah itu perlu integritas. Saya renungkan, Tuhan kasih tema seperti ini, saya renungkan. Ternyata orang itu percaya pada penyediaan Allah bukan hanya sekedar percaya, enggak. Perlu integritas. Kenapa kok perlu integritas? Integritas itu sama dengan karakter kita. Amin. Orang menuju ke atas itu enggak gampang, susah. Tapi ketika bertahan di atas, itu perlu yang namanya integritas. Mungkin bisa begitu mudahnya langsung naik ke atas. Dengan tendang sana, tendang sini ya, melakukan tidak halal semuanya, dengan manuver-manuver yang luar biasa, sampai akhirnya orang lain dijatuhkan, dia naik ke atas, bisa. Tapi perhatikan, tanpa integritas, tanpa karakter yang baik, dia pasti turun. Jadi percaya kepada Allah itu ada bagian Allah, ada bagian saudara dan saya. Amin. Bagian Allah apa? Bagian Allah pasti menggenapi setiap janjinya. Tapi bagian saudara dan saya harus melakukan setiap perintah Tuhan. Jadi wujud nyata dari sebuah kesetiaan itu adalah ketaatan. Wujud nyata dari sebuah ketaatan itu apa? Setia memegang janji Tuhan. Dan dia setia juga melakukan semua perintah Tuhan. Memang tidak gampang. Tapi inilah yang Tuhan mau. Suatu kebohongan besar kalau Anda ngomong setia tapi tidak pernah taat. Suatu kebohongan besar kalau Anda ngomong aku taat, setia kok melakukan firman Tuhan. Wujud nyatanya enggak jelas. Kelihatan. Engkau enggak pernah melakukan semua perintah Tuhan. Ya, tapi selalu mencari untuk keinginan, kepentingan diri sendiri. Fokusnya selalu diri sendiri. Saya renungkan begini, saya dapat dari Tuhan begini. Kenapa kok orang itu tidak taat? Kok sulit melakukan perintah Tuhan? Tapi kalau memegang janji Tuhan, getol. Tapi ketika suruh melakukan perintah Tuhan, sulit. Saya temukan begini. Orang itu sulit melakukan perintah Tuhan karena dia sudah lupa bahwa apa yang dia punya semuanya itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara percaya? Kalau saudara dulu tidak punya apa-apa, nol, hari ini Anda punya apa-apa, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Betul enggak saudara? Saudara sekarang punya kacamata bermerek, punya baju bermerek, punya sepatu yang bermerek, semuanya bermerek. Sadarkah? Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena Anda hebat, kalau Anda merasa aku hebat ini karena skillku, ini karena kekuatanku, kalau aku tidak kerja, kalau aku tidak punya kepandaian, tidak punya kepintaran, tidak bisa aku seperti ini. Loh,
Makanya ketika Anda punya pemikiran seperti itu, begitu gampangnya orang seperti ini akan meremehkan Tuhan. Dia tidak akan pernah punya rasa hutang budi sama Tuhan. Karena dia merasa hebat. Padahal otak kita ini dibuat konslet sama Tuhan sedikit, lupa loh kita. Ya, tubuh kita ini sakit, habis kita ini. Setiap kita punya kelemahan. Saya pun punya kelemahan, tapi saya nggak mau fokus pada kelemahan. Saya mau fokus kepada Tuhan saja. Jadi saya sadar sampai hari ini saya hidup semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini saya dipercaya Tuhan menggembalakan Bapak Ibu Saudara, punya gereja Narwasti Mujizat ini dengan modal tidak ada, kita nabung selama 4 tahun baru menghasilkan 40 juta, 45 tahun 40 juta. Kalau hari ini gereja Narwasti Mujizat bagus seperti ini, masa karena hebatnya saya? Hebatnya Bapak Ibu Saudara Jemaat Narwasti Mujizat? Enggak toh. Kita bisa berkata semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Saya renungkan sebuah kisah. Karena Saul seorang raja yang sudah lupa, tidak menghargai anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita tahu, Saul waktu jadi raja, dari suku yang tidak masuk hitungan, suku Benyamin, suku kecil. Bukan karena perjuangan, beda loh sama Daud. Daud jadi raja karena dia berjuang. Makanya sampai rakyat menyanyikan lagu yang berbeda. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Jengkel, ngamuk Saul. Loh, karena memang sesungguhnya Saul itu anugerah kok. Tuhan yang pilih Saul diangkat jadi raja, itu anugerah. Tapi realitanya setelah Saul menjadi raja, apa yang terjadi? Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Saya posisi di mana ini ya? Bingung. Kalau di sini ketutupan Bu Heni, kalau di sini saya berdiri ketutupan saudara ketutupan, nanti saya apa duduk ya lebih enak. Saya di sini aja. Oh ya Bu Heni situ aja Bu. Lihat, Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel, saya membuat ini supaya saudara ngerti, nanti di rumah saudara pelajari. Ya, ingat loh, Tuhan yang sanggup mengangkat saudara, mempromosikan saudara. Tapi kalau Anda salah, kalau Tuhan sudah tidak berkenan, gampang Tuhan itu menurunkan saudara. Ya, gampang. Kalau Tuhan tidak berkenan sama saya, dari dulu saya sudah diturunkan sama Tuhan. Bisa begini saya, gak pendeta-pendetauan, gak gembala-gembalaan kerja. Ijazah saya ada kok, sarjana ekonomi, tapi gak pernah kepake. Itu anugerah. Makanya gelar saya itu yang namanya sarjana ekonomi tidak pernah saya hilangkan. Itu pelajaran bagi saya. Dulu tidak ada cita-cita keinginan jadi pendeta gembala. Makanya sekolah sarjana ekonomi supaya mau jadi bos. Ternyata Tuhan tidak berkenan jadi bos. Tuhan maunya jadi hambanya. Loh, lain. Tapi walaupun saya jadi hambanya sampai hari ini saya bisa makan, bisa minum, bahkan bisa sekolah, Tuhan kasih anugerah lagi. Gelarnya sampai akeh gitu, jadi doktor sekarang. Itu anugerah. Banyak orang iri. Yang iri biarin iri, itu kan apa? Tidak punya integritas. Gampang kok cirinya orang tidak punya integritas. Iri itu gampang. Senang lihat orang susah, susah dia kalau melihat orang senang. Lihat orang diberkati cekot, susah. Tapi enggak diberkati, kapok kon rasakno, mangkane tahu seneng deh. Tapi saya berdoa Jemaat Narwasti Mujizat enggak ada yang seperti itu. Coba kita lihat. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan ini ngomongnya begini, semesta alam aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek. Jadi apapun yang kita lakukan ada pembalasan dari Tuhan. Makanya apa yang kita tabur kita akan tuai. Dikatakan aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek,
Tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Tuhan itu suruh bunuh semuanya. Tidak main-main ini, serius. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, ya. Anak-anak kecil semuanya suruh bunuh sama Tuhan, manusia suruh bunuh. Apalagi hewan ternak, ya suruh bunuh semua, dihabiskan. Kita tahu kan kisah ini? Apa yang dilakukan sama Saul? Bunuh, sing elek-elek. Oh, domba iki kurus iki, lambune apa lembu kurus elek-elek. Bunuh, sing api-api. Disimpan. Padahal perintah Tuhan seperti itu. Kata Saul kepada Samuel apa? Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepada aku. Dan aku membawa Agag, Agagnya disimpan. Raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba, lembu yang terbaik dari yang dikhususkan supaya ditumpas itu untuk rohani ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Sepertinya rohani, ternyata rohana. Pak, tak pateni ya Pak ya, asini matikan aja kademen saya. Lihat, kelihatannya rohani ya, disuruh tumpas semua, tapi masih disimpan. Dari sini kita bisa lihat, berarti Saul ini masih cinta sama harta dunia. Dengar baik Bapak Ibu, kalau Anda sampai hari ini masih cinta sama harta dunia, kepingin yang cepat sugi. Alkitab ngomong apa? Ngajarin apa? Akan jatuh berbagai macam ya persoalan dan penderitaan. Sudahlah, kaya itu kepercayaan. Kalau Anda dipercaya kaya sama Tuhan, itu bonus. Berarti memang Anda menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu kan visi umum kita, toh. Gereja Narwastu Mujizat sejak berdiri sampai hari ini, saya nggak pernah tinggalkan itu, visi itu. Visi umum, jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dengan kata lain, itu pribadi yang berintegritas. Saya ulangi, dengan kata lain, itu adalah pribadi yang berintegritas. Kalau nak saya ngamen mana, tak ulangi lagi. Kadang-kadang kita ini tahu, tapi untuk melakukan, nggak gampang. Makanya saya selalu katakan, ayo kita harus berdiri dan berjalan di atas firman Tuhan. Ketulusan, orang yang tulus itu selalu dibela Tuhan. Orang yang tulus di hadapan Tuhan itu adalah orang yang terus berdiri dan berjalan di atas firman Tuhan. Ini Saul sudah diangkat Tuhan, tapi dia lupa anugerah Tuhan. Dia mau nyogok Tuhan. Sudah kutumpas semua. Tapi yang lembu, kambing, domba yang bagus-bagus itu nanti dikhususkan untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oh. Makanya Samuel bilang apa? Lebih baik mendengarkan daripada apa? Mempersembahkan korban bakaran. Kalau saudara baca satu perikop itu. Percuma Anda kalau ngasih persembahan besar, itu ya misalkan ya. Nanti nabur, beda antara menabur sama persepuluhan itu beda. Kalau persepuluhan orang lain tidak lihat, tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang lihat. Tapi kalau saudara nabur, saudara ada saya ngeliat ada orang juga senang nabur, tapi naburnya untuk pamer, kan bisa ya? Nabur supaya orang dipuji, hebat orang ini ya. Iya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kalau begitu upahnya sudah diterima. Beda. Nah ini yang terjadi. Lalu Samuel berkata gini, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah apa? Menolak engkau jadi raja. Jadi ketika Saul ditolak sama Tuhan, sudah habis ya. Ayo lakukan perintah Tuhan, jangan kompromi. Yang kedua, saya katakan Saul tidak memiliki integritas.
Ternyata apa? Saul ini mengaku takut terhadap rakyat sehingga melanggar firman Tuhan. Apakah benar Saul itu takut sama rakyat? Makanya ketika kita baca konteksnya itu harus saudara jelas semua. Pasal berikutnya, pasal sesudahnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, baca semua. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab aku telah kulangkai titah Tuhan dari perkataanmu. Dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Apakah benar Saul itu takut sama rakyat? Ternyata ini ayat 14, pasal 14 ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat apa? Mengucapkan kutuk. Berarti ini Saul ngajak sumpah. Saul ngajak sumpah. Katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam. Dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang, lihat, rakyat itu begitu takut sama Saul. Sampai mereka itu perang itu tidak makan. Mereka letih, lesu. Berarti rakyat itu taat sama Saul. Tapi Saul sudah bohong, tidak jujur sama Tuhan. Alasannya memberikan korban untuk Tuhan. Ya, yang kedua, alasannya apa lagi? Aku takut sama rakyat. Padahal rakyat sudah dikasih suruh sumpah, nggak boleh makan. Buktinya apa? Ini buktinya. Ayat yang ke-26. Ketika rakyat sampai ke hutan, sampai di hutan pun ketemu sama madu. Mereka enggak ngambil loh madu. Ini loh, ini kalau saudara lihat ini yang taat ini sebetulnya yang rakyat atau rajanya? Rakyatnya lebih taat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau Anda menjadi pribadi yang taat dan setia, jangan takut tidak bisa makan, pasti bisa makan. Jangan takut hidupmu susah, enggak. Sekalipun susah menghadapi banyak masalah, persoalan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan pasti kasih kekuatan. Ya kan? Tapi kalau engkau enggak benar, ya kalau Tuhan sudah menghukum kita, ya habis. Apa yang kita tabur, kita tuai. Enggak bisa apa-apa lagi kita. Yang bebas dari sumpah ini adalah Yonatan, karena Yonatan enggak tahu. Kalau ayahnya nyuruh para rakyat bersumpah, kutuk akan mendatangi hidupmu kalau engkau makan. Lihat. Tetapi ayat yang ke-27. Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkannya mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencadoknya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang. Salah satu rakyat terus ngomong begini. Rakyat berbicara katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah. Dengan bersungguh-sungguh katanya, terkutuklah orang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat letih, resuh. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Saudara, dari peristiwa Saul, seharusnya kita bisa belajar. Dalam segala sesuatu dalam kita menjalani hidup, integritas itu bicara karakter, itu perlu. Amin. Setiap kata-katamu harus bisa dipercaya, itu perlu. Setiap tindak lakumu itu harus tulus benar, itu perlu. Makanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Orang benar di sana memakai kata dikaios, artinya apa? Itu saya nggak pernah lupa. Itu orang yang tulus, orang yang jujur hatinya. Berarti murni, itu orang yang berintegritas. Percuma kalau saudara doanya kenceng ngotot, tapi ngatur Tuhan. Tapi engkau tidak punya integritas. Perintah Tuhan kau abaikan, engkau lupakan. Yang penting yang ku pegang hanya janjimu Tuhan.
Janji saudara pegang, kalau syarat perintahnya engkau nggak lakukan, nggak bisa. Gampangnya gini, saya waktu sekolah, tugas akhir sekolah itu pasti ada. S1 skripsi, harus buat skripsi. S2 tesis, ya toh. S3 disertasi. Nggak mungkin tiba-tiba aku percaya Tuhan, aku pasti lulus. Urapi aku Tuhan, jamah dosen-dosen semuanya. Berkati Tuhan, tolong dalam nama Yesus pasti lulus. Saya nggak pernah duduk di depan laptop ngetik, nggak pernah, berkhayal doa-doa. Lulus enggak ya? Walaupun saya kuliah rajin, tapi tugas akhir, syaratnya, perintahnya, kumpulkan skripsi. Tugas akhir saya S3, disertasi, itu penelitian. Ya kan? Walaupun saya rajin, tapi pada akhirnya saya tidak melakukan disertasi. Bisa? Tidak bisa lulus. Sama. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara dan saya. Lakukan bagian saudara, walaupun tidak enak. Kalau Tuhan suruh, aku cuma minta sedikit, 10% itu sedikit loh. 90% kau nikmati. Jangan saya berkata begini, wah gak cukup Tuhan, gak cukup Tuhan, kurang. Diajarin berkali-kali iman itu percaya dulu walaupun belum melihat, percaya. Makanya hari ini saya nggak pakai jam ini. Tapi kapan ya kan tak pakai, kadang-kadang jadi paranoid saya. Kepingin lihat detakku piro yo, wis sembuh wis. Ya, jadi akhirnya saya hidup bergantung sama ini. Nanti begitu 130, waduh, wis pikiran udah mulai kacau, istirahat sih, wis. Bahaya kan? Sama. Tuhan itu tahu. Saya dulu sempat sampai nggak bisa kasih persepuluhan. Awal-awal rasa nyaman saya tinggal semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya minta ampun Tuhan, perpuluhannya tak potong ya jadi 5%. Aku percaya Tuhan berkati aku pasti bisa 10%. Tak potong 5%. Bahkan suatu ketika pernah 5% nggak nututi. Waduh, dah iso Tuhan. Waduh, apa Tuhan? Itu lagi dilatih sama Tuhan imanmu. Tapi suatu ketika saya mulai bertumbuh. Saya tidak hitung-hitungan dulu. Saya kasih dulu 5%, akhirnya naik 10%. Cukup gak cukup, kasih dulu. Tiba-tiba jalan Tuhan itu tak terkira. Aneh jalannya Tuhan. Malah makanan saya ini makannya jadi enak-enak. Kok iso? Iya. Sop buntut dari Mojokerto dikirim sama temen. Sampai sekarang gak pernah lagi dikirim. Sop buntut Anda, itu kan terkenal di Mojokerto. Dikirimi. Buat pendeta David, Tuhan gerakkan. Padahal dihitung-hitung, waduh gimana. Anak saya masih kecil-kecil ini. Tidak besar-besar begini kan, masih kecil-kecil. Kalau saya lihat video-video masa lampau, masa lalu, waduh ini pimpinan penyertaan Tuhan dahsyat. Ya. Coba belajar setia, taat. Ojo protes dhisik, saudaraku. Kalau saudara protes dulu, rugi, saudara tidak taat. Kalau saya tidak ngajarkan ini betul-betul, saya di hadapan Tuhan salah. Karena Tuhan mau Anda semuanya dipercaya untuk mengelolakan harta surgawi. Gimana mengelolakan harta surgawi? Mengelola harta surgawi itu kan besar toh. Yang kecil aja nggak pernah benar, yang kecil aja nggak setia, gimana mau Tuhan percayakan harta surgawi yang besar? Masuk logika enggak? Itu belum menabur. Begitu 10% saya cukup, ini menteri keuangan saya, istri saya ini. Nabur sama, ya nabur gak usah melip-melip, 5% dulu. Wah ternyata tambah diberkati, ojo tambah pelit. Naburnya ditambah 10%, tambah gede. Wah tambah diberkati cukup ya, tambah 20% naburnya. Perpuluhan enggak 20%, naburnya 20%. Makanya dalam perjanjian lama sama perjanjian baru kan jelas. Persembahkan seluruh
hidupmu, berarti semuanya itu milik Tuhan. Makanya saya lihat ya, orang kaya sama orang yang belum kaya, apalagi yang pas-pasan beda. Kalau yang seperti saya ini selalu bawa dompet. Karena dompet uang itu cukup masih di dalam dompet. Tapi kalau orang-orang kaya, saya perhatikan tidak pakai dompet dia. Dia bawa uang itu 100.000, uang gede-gede, sing 20, 10.000 dikekno, diobral, kasih orang. Begitu saya ngelihat, ngantong gitu loh, di kantongnya itu segini. Mau pakai dompet apa ini? Di mobilnya, pakai pisan. Segini, mobil. Maaf loh, kalau kita saat ini belum kaya, engkau masih cukup pakai dompet, ya loh. Gak apa-apa, dipercaya perkara kecil, dompet gak apa-apa. Tapi isinya ATM tok ngredek kan luar biasa. Ya. Makanya orang kaya itu ngomong gini sama saya, Pak, apa Pak dompetnya gede-gede ini Pak? Ya sudah, aku gak perlu dompet-dompetan Pak, tambah sumpek aku. Saya tak bawa ini tok tipis, tapi kartu kredit tok, kartu ATM, wah segini saya. Maksudnya tipis itu, dibuka, nah itu dibuka. Jadi cuma bawa gesekan tok. Saudara mau bawa yang dompetnya wow gede-gede atau yang tipis-tipis? Itu bicara kepercayaan Tuhan toh. Ya, masih kecil aja, waduh pelitnya masa ampun, astagfirullahaladzim, pelitnya masa ampun, hitung-hitungan baik Tuhan. Kurang lah, gak bisa mangan lah apa ini. Di perintah Tuhan udah bilang burung di udara dipelihara oleh Bapamu di surga. Sekalipun tidak menabur, tidak menuai, namun tetap hidup dipelihara. Apalagi Anda yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Masa gak dipelihara oleh Tuhan? Saya pun sampai hari ini dipelihara Tuhan loh. Kami anak-anak semua ini loh. Gagah-gagah, ganteng-ganteng nambahannya. Saya tahu kok beban kita sudah beda. Ya Pak Leri ya? Dulu 10 tahun yang lalu lain anak kita kecil-kecil. Pikirannya gini, kapan anakku gede rek? Kapan anakku gede? Ya pikirannya mek sekolah, lulus ya, sekolah SMP, nanti SMA. Sekarang pikirannya lain. Waduh sebentar lagi mau menikah ini. Pasti toh, menikah sama siapa ya Tuhan? Ya betul Pak Leri apa? Bentar lagi mantu ini. Ternyata awak dewe tambah tua kita ini. Tambah tua. Bu Kristin 10 tahun yang lalu. Ya Pak ya, Bu ya. Jalannya enggak perlu gini-gini Bu Kristin, maaf. Wong dek Purniaga naik tangga turun 10 kali kuat kok Bu Kristin. Saya ngelihat foto-foto, waduh luar biasa. Saya bersyukur seluruh jemaat Waktu Mujizat, Tuhan kasih kesempatan doa kita didengar. Mereka masuk ke gedung yang baru. Setelah masuk, ya sudah wis. Tuhan panggil pulang. Tapi puji Tuhan, kita masih belum dipanggil Tuhan pulang. Ya toh? Kita semuanya sepakat doa 2.500 3.000 seat. Oh, itu kan luar biasa. Saudara nangkep enggak? Kalau 2.500 3.000 seat berarti dompet saudara, keuangan saudara tebel atau tipis? Bingung toh? Wes gampangnya gini. Saudara mau uangnya tebel atau uangnya tipis? Enggak mungkin kalau 2.500 3.000 seat maintenance keuangan gereja kecil, enggak mungkin. Pasti besar. Ini aja hitung-hitungannya besar. Apalagi lah 2.500 3.000 seat. Bisa 5 ruko. Enggak gede ta pengeluarannya. Maksud cuma Bu Latifah tok sing ngepeli kabeh. Satu yang enggak mungkin pasti 5. Nah masuk Samuel tok sing ngurusi gereja. Gak suwe Samuel, gak lemu-lemu tambahan. Stroke. Gak mungkin, full timer bisa 5. Bisa 10. Pernahkah Anda bayangkan begitu? Makanya dipercaya kecil, sing genah. Amin. Bilang kiri kananmu, masih dipercaya kecil, sing genah. Sampai ngomong sing genah mbak Selly. Selly bisa dipercaya suatu. Ya. Yang benar bisa mempertanggungjawabkan. Jangan seperti Saul. Saul tidak berkenan Tuhan diturunkan. Rakyatnya lo diplokoto.
Dibuat alasan, karena aku takut sama rakyatku. Padahal enggak toh, kebohongan Saul terbongkar. Yang ketiga, lihat ini, kebacut ya. Maaf ya, maaf. Biasanya kalau orang kaya uangnya tebel sombong, wajar enggak? Wajar, suki, saking suki yo. Sombong, suki, saking yo. Sing enggak suki, cekot-cekot. Ya toh, biasa. Saudara pernah jumpai enggak? Wis miskin sombong. Melarat sombong. Pernah jumpai enggak? Belum. Kalau belum berarti Anda kurang pergaulan. Saudara suka bergaul sama orang-orang kaya mungkin. Ya kan? Banyak loh. Miskin sombong. Tetapi kata Saul, lihat, aku berdosa. Tetapi, ini orang sombong, tunjukkanlah, ini ngomong sama Samuel. Sam, kamu kan nabi Tuhan. Aku memang berdosa, lihat, tunjukkanlah hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku. Loh, Samuel suruh kembali sama dia. Yang sing salah DE loh. Mestinya kan bertobat, minta ampun. Tapi masih gini, tunjukkanlah hormatmu sama aku. Ayo Sam, kembali sama aku. Ya, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ya pikirnya Samuel, kamu sujud gak sujud ya urusanmu, kamu bisa dibuang kok sama Tuhan. Betul enggak? Ini kan orang sombong. Jadi kalau orang sombong itu orang yang tidak punya integritas, susah berubah. Ini loh mesti berubah. Coba tangannya semuanya gini. Ini harus berubah ini. Ya. Sing tegar tengkuk keras kepala angel diatur, angel dituturi, makanya ada lagunya. Wes angel, wes angel tuturane yo. Berubah. Sudah salah ndak bertobat malah sombong loh, Jesus bless you malah. Udah selesai. Saudara kan dikasih oleh Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Saul itu ternyata sudah salah, bukan terus minta ampun sama Samuel. Sam, tolong doa ya aku minta ampun sama Tuhan. Sukanya potong kompas Saul itu kan. Tidak mau mengakui diri salah tapi selalu cari kambing hitam. Aduh, itu memperkeruh keadaanmu. Memperberat keadaanmu. Amin. Haleluya. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita naikkan lagu pujian basuh aku Tuhan di dalam darah-Mu. Kunci G. Haleluya. Kita naikkan lagu ini sungguh-sungguh. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan ya Tuhan, haleluya. Lebih dari segala harta, jadikanku hamba berkenan kepadamu. Katakan lebih dari emas perak sekalipun Tuhan, lebih dari segalanya. Saya undang para diaken bisa maju ke depan yang bertugas untuk melayani sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Yang di rumah juga bisa siapkan roti dan anggur. Tiada artinya. Iya Bapa, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia
Mainkanlah piano, mainkan lagu dengan lembut. Mari kita berdoa, saudaraku. Biar kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan mau hidup setiap kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Integritas berbicara karakter. Seperti Yesus setia melakukan kehendak Bapa di surga. Sampai akhir hidupnya dia setia. Tanpa cacat, noda, dan celah. Tuhan juga mau hidup kita yang sementara ini. Kita menjadi pribadi yang setia. Pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Taat melakukan semua perintah Tuhan. Jangan berkata, berat, Tuhan berat, enggak. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, barang siapa mengasihi Tuhan, tandanya kelihatan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Enggak pernah perintah Tuhan mencelakakan kita, enggak pernah. Karena kita enggak tahu saja. Yang membuat berat karena kita masih cinta sama dunia ini. Engkau masih cinta, engkau masih memegang erat harta dunia ini yang sementara. Jangan lupakan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ingat, kalau dosa-dosa kita pun ditebus di atas kayu salib, itu anugerah yang mahal, yang besar sudah kita terima. Tuhan berikan dalam hidup kita. Masakan kita melupakan anugerah itu? Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami akan masuk Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan pada siang hari ini. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Berkati kami umat-Mu yang akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Layakkan kami, ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Karena firman-Mu berkata dosa-dosa itulah yang menghalangi kami untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Dosa-dosa inilah yang membuat kami hidup di dalam penderitaan. Ampuni kami Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan. Biarlah mulai hari ini pikiran kami, perasaan kami ada bersama dengan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib. Itulah kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau terima anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kami tidak mau memandang rendah anugerah itu. Kami tidak mau menyepelekan Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Berkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan dilayani. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Ya Bapa, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih Dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan tiada artinya
Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Jadikanku hamba setia Tuhan. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Layakkan kami Tuhan untuk kami masuk sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan kami siang hari ini. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan kami dalam nama Yesus. Kami yang terikat Tuhan bebaskan kami dari segala ikatan dosa yang mengikat kami Tuhan. Layakkan kami, bukakan jalan keluar bagi kami Tuhan. Yang mengalami jalan buntu di dalam nama Yesus, biarlah jalan yang baru terbuka Tuhan. Engkau menolong kami dengan tidak pernah terlambat ya Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dengan tidak pernah kurang Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami umat-Mu akan memperbaiki setiap integritas kami di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan kami harta surgawi untuk kami kelola di dunia ini. Untuk setiap kami umat-Mu Tuhan diberkati dan siap menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat benar waktu mujizat. Kami akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat integritas kami Tuhan. Kami orang yang jujur. Kami orang yang tulus hati. Kami orang yang selalu setia di hadapan Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami. Turunkanlah berkat mata setiap kami sebelum kami keluar di tempat ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Baik kami yang di rumah Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik bahkan sangat baik akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Engkau akan tetap disertai Tuhan, engkau akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Teruslah berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupanmu. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.